Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Maria Angelika Ayu Gloria Jagawali dengan nomor NIM 2423070107. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil jawaban saya mengenai UAS Trihita Karana. Adapun 5 pertanyaan yang akan saya jawab, di mana yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang konsep Trihita Karana? Berikan contoh penerapannya dalam kehidupan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan juga masyarakat. Lalu pertanyaan kedua, Trihita Karana adalah filosofi masyarakat di Pulau Dewata yang menekankan 3 hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan, dan sesama manusia. Dalam pelaksanaan di kehidupan sehari-hari, menghadapi banyak tantangan. Jelaskan tantangan yang Anda temui dan berikan solusi untuk mengatasinya. Pertanyaan nomor 3, mengenai telaah terhadap artikel yang sudah diberikan dan memberikan penjelasan apa yang ditemukan dari hasil artikel tersebut tentang implementasi THK. Lalu yang keempat, pada era modernisasi teknologi, bagaimana penerapan Trihita Karana dapat membantu menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Lalu yang kelima, memberikan contoh minimal 2 di lingkungan sekitar, kasus atau permasalahan yang tidak relevan dengan konsep Trihita Karana dan bagaimana solusinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan nomor 1 mengenai apa yang Anda ketahui tentang Trihita Karana dan juga berikan contoh penerapannya dalam kehidupan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan juga masyarakat. Jadi Trihita Karana adalah sebuah konsep filsafat hidup yang berasal dari tradisi Hindu Bali di Indonesia, di mana secara harfiah Trihita Karana ini berarti 3 penyebab kebahagiaan. Konsep ini merupakan dasar etika dan pedoman hidup masyarakat Bali untuk menciptakan harmonis dan juga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni dalam 3 hubungan utama, yaitu parahyangan, pawongan, dan juga palamahan. Parahyangan mencerminkan pentingnya menjaga hubungan spiritual dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Hal ini dapat melibatkan penghormatan, rasa syukur, dan pemujaan terhadap Tuhan melalui berbagai ritual keagamaan. Lalu pawongan yang menekankan pentingnya membangun hubungan harmonis dengan orang lain yang mencakup keluarga, tetangga, komunitas, dan juga masyarakat secara luas. Lalu ada palemahan yang mengajarkan pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan alam dan lingkungan sekitar, karena manusia adalah bagian dari ekosistem yang lebih besar. Adapun contoh penerapannya dalam kehidupan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan juga masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, mengenai dalam bidang kehidupan rumah tangga, di mana penerapan Trihita Karana ini dalam menjaga kehidupan rumah tangga berfokus pada menciptakan harmoni antara anggota keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan juga hubungan spiritual keluarga dengan Tuhan. Pada aspek yang pertama, yaitu paryangan, di mana paryangan menjadi upaya menjaga hubungan spiritual dengan Tuhan yang memberikan dasar nilai-nilai moral dan juga spiritual bagi keluarga. Adapun contoh penerapannya, yang pertama yaitu yang ibadah bersama keluarga seperti mengadakan doa atau sembahyang bersama setiap hari atau pada momen-momen khusus seperti saat makan bersama, sebelum tidur, atau menghadapi keputusan yang penting. Lalu contoh kedua yaitu berpartisipasi dalam perayaan keagamaan keluarga seperti perayaan Galungan dan juga Kuningan, seperti yang di Bali, atau hari besar agama masing-masing. Lalu yang ketiga, menyediakan tempat khusus di rumah seperti altar atau ruang doa untuk bersembahyang dan melakukan aktivitas spiritual. Lalu pada aspek pawongan, hubungan dengan sesama manusia, di mana pawongan dalam rumah tangga ini berarti menjaga hubungan harmonis antar anggota keluarga termasuk suami istri, anak, dan juga kerabat. Adapun contoh penerapannya, yang pertama, membangun komunitas yang baik seperti komunitas yang terbuka, saling mendengarkan dan menghindari konflik yang tidak perlu. Lalu contoh kedua yaitu gotong royong dalam pekerjaan rumah tangga, di mana setiap anggota keluarga berbagi
tanggung jawab seperti membersihkan rumah, memasak, atau merawat anak. Lalu contoh ketiga, melakukan aktivitas bersama seperti memasak, bermain, atau berolahraga untuk mempererat hubungan. Adapun aspek pelemahan, yaitu pelemahan dalam konteks rumah tangga mencakup menjaga kebersihan, keindahan, dan juga keberlanjutan lingkungan tempat tinggal. Adapun contohnya, yang pertama yaitu mengolah sampah menjadi sampah rumah tangga dengan memilah sampah organik dan non-organik serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lalu yang contoh kedua, menghemat energi dengan cara mematikan lampu dan alat alat elektronik saat tidak digunakan serta memanfaatkan energi terbarukan seperti tenaga surya. Lalu contoh ketiga yaitu membersihkan lingkungan sekitar dengan mengadakan kegiatan membersihkan rumah dan halaman secara rutin termasuk area sekitar rumah seperti jalan depan rumah ataupun saluran air. Lalu pada lingkup sekolah, di mana lingkup sekolah ini bertujuan untuk menciptakan harmoni antara siswa, guru, staf sekolah, lingkungan alam sekitar, dan juga hubungan spiritual. Pada aspek pariangan, hubungan dengan Tuhan, di mana pariangan ini dalam lingkungan sekolah mencakup upaya untuk menanamkan nilai-nilai spiritual melalui kegiatan keagamaan dan penghormatan terhadap Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Adapun contoh penerapannya, yaitu yang pertama mengawali dan mengakhiri setiap kegiatan pembelajaran dengan doa bersama untuk meminta bimbingan dan juga rasa syukur. Lalu yang kedua, sekolah mengadakan kegiatan seperti perayaan Hari Raya Galungan, Idul Fitri, Natal, ataupun Waisak yang melibatkan seluruh warga sekolah. Lalu contoh ketiga yaitu sekolah menyediakan tempat ibadah seperti musola, pura kecil, atau kapel agar siswa dan juga guru dapat melaksanakan kegiatan spiritual dengan nyaman. Lalu pada aspek pawongan, di mana pawongan dalam lingkup sekolah ini menekankan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara siswa, guru, staf, dan juga masyarakat sekitar. Adapun contoh penerapannya yaitu yang pertama, guru mengajarkan siswa untuk menghormati perbedaan baik dalam hal agama, budaya, ataupun latar belakang. Lalu sekolah mengadakan diskusi atau pertemuan rutin untuk menyelesaikan masalah seperti konflik antar siswa atau siswa dan guru secara damai. Lalu yang ketiga, sekolah mengadakan kegiatan sosial seperti mengunjungi panti asuhan, menggalang dana, atau menyumbang ke masyarakat yang membutuhkan. Pada aspek pelemahan, hubungan dengan lingkungan, di mana pelemahan di sekolah mencakup upaya menjaga dan melestarikan lingkungan sekolah termasuk ruang hijau, kebersihan, dan juga keberlanjutan. Adapun contoh penerapannya, yang pertama, program penghijauan sekolah seperti menanam pohon atau membuat taman sekolah untuk menciptakan lingkungan yang asri dan juga sejuk. Lalu yang kedua, sekolah menerapkan program pengolahan sampah berbasis 3R, reduce, reuse, dan recycle dengan menyediakan tempat sampah terpisah untuk organik dan non-organik. Dan juga hemat air dengan mengedukasi siswa untuk mematikan lampu dan juga keran air saat tidak digunakan. Lalu pada bidang masyarakat, di mana penerapan Trihita Karana dalam masyarakat bertujuan menciptakan keharmonisan antar individu, menjaga hubungan dengan Tuhan, dan juga melestarikan lingkungan. Pada aspek pariangan, hubungan dengan Tuhan, pariangan dalam masyarakat mencakup upaya untuk menjalankan kehidupan spiritual secara bersama-sama, menghormati Tuhan, dan menjalankan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun contohnya, yang pertama yaitu membantu membangun atau merawat tempat ibadah di lingkungan desa atau kota sebagai simbol persatuan spiritual. Lalu yang kedua, toleransi antar agama seperti memberikan dukungan kepada umat agama lain untuk melaksanakan ibadah mereka dengan damai dan juga aman. Lalu yang ketiga, kegiatan keagamaan bersama dengan mengadakan upacara atau ibadah kolektif seperti sembahyang di pura, misa di gereja, atau sholat berjamaah di masjid. Adapun pada aspek pawongannya, yaitu pawongan dalam lingkup masyarakat menekankan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antar warga, saling membantu dan menciptakan solidaritas sosial. Adapun contohnya yang pertama, masyarakat bergotong royong dalam kegiatan seperti membersihkan lingkungan desa, memperbaiki fasilitas umum, atau membangun
infrastruktur desa. Lalu contoh kedua yaitu mengadakan rapat desa untuk menyelesaikan masalah seperti pembagian lahan, pengelolaan dana, atau konflik antar warga. Lalu contoh ketiga yaitu memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan seperti santunan untuk keluarga yang kurang mampu, gotong royong membangun rumah, atau membantu korban bencana alam. Pada aspek pelemahan, di mana pelemahan di masyarakat mencakup tanggung jawab kolektif untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam di sekitar komunitas. Contohnya yaitu masyarakat yang menerapkan sistem pengelolaan sampah terpadu seperti memilah sampah organik dan non-organik atau membangun bank sampah. Lalu yang kedua mengadakan kegiatan menanam pohon reboisasi atau penghijauan lahan kritis di wilayah desa. Atau juga bisa melakukan pelestarian sumber mata air seperti membuat sistem irigasi yang efisien atau menjaga kebersihan sungai dari pencemaran. Itulah jawaban nomor 1. Lalu pada soal nomor 2, di mana Trihita Karana adalah filosofi masyarakat di Pulau Dewata yang menekankan 3 hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan, dan sesama manusia dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari menghadapi banyak tantangan. Dan apa saja tantangan yang ditemui dan juga solusinya, yaitu pada bidang pertama, yaitu tantangan terhadap dalam paryangan, di mana hubungan manusia dengan Tuhan dalam konsep paryangan menghadapi tantangan besar di era modern. Banyak individu, terutama generasi muda, mulai kehilangan kesadaran spiritual karena pengaruh teknologi, gaya hidup modern, dan kesibukan sehari-hari. Aktivitas keagamaan yang dulunya menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat kini menjadi terabaikan. Selain itu, intoleransi agama juga menjadi isu di masyarakat yang heterogen, yang seringkali memicu konflik antar umat beragama. Tidak semua wilayah juga memiliki fasilitas ibadah yang memadai, sehingga masyarakat kesulitan menjalankan kewajiban spiritual mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, pendidikan agama dan spiritual harus ditanamkan sejak dini, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun kegiatan komunitas keagamaan. Dialog antar agama perlu diperkuat untuk membangun toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan. Pemerintah dan masyarakat juga dapat bekerja sama untuk membangun fasilitas ibadah yang memadai sehingga semua lapisan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan juga damai. Lalu yang kedua, tantangan dalam pawongan, di mana pawongan ini menekankan pentingnya hubungan harmonis antar individu menghadapi tantangan berupa kurangnya komunikasi, meningkatnya individualisme, dan juga ketimpangan sosial. Dalam masyarakat modern, konflik sering terjadi akibat minimnya dialog dan komunikasi yang sehat antar individu atau kelompok. Gaya hidup yang berorientasi pada diri sendiri juga mengurangi semangat gotong royong yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Selain itu, ketimpangan sosial dan akses terhadap pendidikan atau kesehatan seringkali memicu kecemburuan sosial yang menghambat harmonisasi masyarakat. Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, tradisi musyawarah dan dialog harus dihidupkan kembali sebagai cara untuk menyelesaikan konflik secara damai. Kegiatan gotong royong perlu terus didorong, misalnya melalui kerja bakti, membersihkan lingkungan, membangun infrastruktur, ataupun membantu masyarakat yang membutuhkan. Lalu, program bantuan sosial seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, atau subsidi kesehatan dan pendidikan juga perlu digalakkan untuk mengurangi kesenjangan sosial, sehingga rasa solidaritas dan harmoni dapat terjalin dalam masyarakat. Lalu pada aspek tantangan dalam pelemahan hubungan dengan lingkungan, yaitu hubungan manusia dengan lingkungan dalam konsep pelemahan menghadapi tantangan yang serius seperti kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan liar, pencemaran sungai, dan penggunaan plastik secara berlebihan. Banyak masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya menjaga lingkungan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan atau tidak mendukung program daur ulang adalah contoh nyata dari masalah ini. Selain itu, urbanisasi yang cepat seringkali mengorbankan lahan hijau dan juga sumber daya alam.
Solusi untuk tantangan ini adalah edukasi lingkungan yang intensif kepada masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Program penghijauan dapat dilakukan melalui kegiatan menanam pohon, merawat taman, atau melestarikan hutan adat. Teknologi ramah lingkungan seperti pengolahan limbah dan energi terbarukan perlu diterapkan secara luas. Lalu sistem pengolahan sampah berbasis 3R, reduce, reuse, dan juga recycle, juga harus menerapkan mulai dari tingkat rumah tangga hingga komunitas yang lebih besar. Adanya langkah-langkah ini diharapkan keseimbangan ekologis dapat tercapai. Itulah jawaban untuk nomor 2. Lalu pada nomor 3, di sini nomor 3 mengenai penjelasan dari link artikel yang sudah diberikan, di mana ada beberapa temuan dari riset yang telah diuraikan dalam artikel tersebut. Artikel tersebut menjelaskan model penerapan Trihita Karana dalam media promosi pariwisata Bali. Di tengah persaingan yang ketat, saat ini banyak kalangan yang membangun usahanya dibarengi dengan pembuatan media promosi tanpa mempedulikan dampak yang akan dihasilkannya. Konsep Trihita Karana memegang peranan penting dalam memberikan kesadaran kepada seluruh pengelolaan yang berkecimpung di bidang pariwisata. Idealnya, konsep Trihita Karana dapat diimplementasikan ke dalam tampilan media promosi pariwisata Bali agar keharmonisan alam beserta isinya tetap terjaga dan dapat membentuk jati diri daerah. Bukan sekedar keuntungan bisnis dan uang, melainkan kecintaan terhadap alam beserta isinya. Lalu, konsep Trihita Karana ini secara ideal dapat ditampilkan dalam mempromosikan pariwisata Bali dengan cara menampilkan gambar atau foto yang memperlihatkan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan atau paryangan, manusia dengan manusia, yaitu pawongan, dan juga manusia dengan alam atau palemahan. Sebagai contoh untuk mengekspresikan gagasan tentang keharmonisan tariangan, ditampilkan foto orang yang sedang menarikan tarian-tarian Bali seperti tari rejang, tari baris gede, tari topeng sidakarya, dan lain-lainnya. Akan tetapi foto tersebut hanya menampilkan latar belakang yang menggambarkan pelaksanaan upacara keagamaan di pura. Untuk mengekspresikan gagasan tentang keharmonisan pawongan, idealnya dapat dilakukan dengan memajang gambar atau foto yang menampilkan orang atau kelompok orang yang sedang melakukan gotong royong. Gambar tersebut bisa dilengkapi dengan latar belakang pura ataupun menampilkan mereka yang mengenakan pakaian adat saat melakukan kegiatan tersebut. Dengan demikian, jati diri masyarakat Bali yang khas dengan pakaian adat dan nuansa budaya masa lampaunya akan tampak jelas. Sementara itu, untuk menggambarkan keharmonisan palemahan, bisa dengan ditampilkan foto orang yang sedang merawat ternak atau tanaman. Lalu dapat juga dibuat gambar yang menggambarkan 3 bentuk keharmonisan sekaligus, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Contohnya adalah foto sejumlah petani tambak yang sedang melaksanakan upacara pertanian di sawah dengan padi yang telah menguning. Lalu untuk jawaban nomor 4, mengenai pada era modernisasi teknologi, bagaimana penerapan Trihita Karana dapat membantu menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Dalam modernisasi teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur, efisiensi dalam pekerjaan, dan peningkatan kualitas hidup. Di sisi lain, modernisasi juga seringkali menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, lalu ada pencemaran dan juga perubahan ekosistem. Dalam menghadapi tantangan ini, THK dapat menjadi panduan yang menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Dengan menekankan hubungan paryangan, pawongan, dan pelemahan, tentunya THK atau Trihita Karana ini menawarkan
pendekatan holistik untuk menghadapi dampak modernisasi teknologi. Adapun penerapan Trihita Karana yang dapat membantu menyeimbangkan pembangunan dengan pelestarian lingkungan sebagai berikut. Pada aspek pertama, Pariangan, di mana sebelum memulai proyek besar seperti pembangunan kawasan industri atau infrastruktur masyarakat, biasanya mengadakan doa bersama. Ritual ini bertujuan untuk memohon kelancaran serta keberkahan sekaligus mengingat semua pihak untuk menjaga alam agar tidak rusak selama proses pembangunan berlangsung. Salah satu contohnya yang ada di Bali seperti upacara mecaru dan juga melaspas, di mana sebelum memulai pembangunan besar seperti kawasan industri, hotel, atau infrastruktur lainnya, seringkali melakukan upacara mecaru, yang dimana tujuannya adalah untuk menyucikan lokasi proyek dari energi-energi negatif dan juga menjaga keseimbangan alam semesta atau Trihita Karana. Dalam ritual ini, persembahan berupa sesajen diberikan kepada buta kala atau unsur-unsur negatif, di mana hal ini dilakukan agar tidak mengganggu jalannya proyek dan juga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Setelah pembangunan selesai atau menjelangnya dimulainya operasional proyek dengan dilakukannya upacara melaspas, di mana melaspas ini bertujuan untuk menyucikan bangunan atau struktur baru. Upacara tersebut adalah bentuk syukur kepada Tuhan dan doa agar tempat tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat serta tidak merusak hubungan harmonis antar manusia, alam, dan juga Tuhan. Prinsip Pariangan berfungsi sebagai pemandu spiritual yang memperkuat komitmen manusia dalam menjaga harmonisasi antara pembangunan dan juga pelestarian lingkungan. Dengan menempatkan nilai-nilai keutuhanan di pusat keputusan pembangunan, manusia dapat menciptakan keseimbangan yang mendukung kehidupan berkelanjutan baik secara ekologi, sosial maupun spiritual. Lalu pada aspek Pawongan, di mana pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaan demi memastikan adanya keselarasan antara kebutuhan pembangunan dan kepentingan lokal merupakan salah satu bentuk Pawongan. Salah satu contohnya adalah sistem irigasi tradisional di Bali yang disebut dengan subak, yang merupakan contoh konkret penerapan kesetaraan manfaat dalam pembangunan. Subak memastikan air dialirkan secara adil ke semua lahan pertanian anggota subak tanpa memandang besar kecilnya lahan yang dimilikinya. Setiap petani memiliki hak yang sama untuk mendapatkan air dan keputusan tentang pengelolaan irigasi dilakukan secara musyawarah dalam rapat anggota subak. Hal ini mencerminkan nilai kesetaraan yang sejalan dengan prinsip Pawongan dalam Trihita Karana. Pembangunan desa wisata Penglipuran, salah satu contohnya, yang terkenal sebagai desa wisata berbasis adat dan lingkungan adalah contoh nyata pelibatan masyarakat dalam pembangunan. Sebelum desa ini dikembangkan menjadi destinasi wisata, masyarakat adat diajak untuk berdiskusi mengenai konsep pengembangan desa. Seluruh warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka termasuk kekhawatiran tentang pelestarian adat dan lingkungannya. Hasilnya, pembangunan berjalan dengan tetap menjaga nilai-nilai adat dan budaya setempat seperti pelestarian tata ruang tradisional desa yang sesuai dengan prinsip Trihita Karana. Desa ini tidak hanya menjadi tujuan wisata tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Dalam penerapan Pawongan dapat memastikan proses inklusi adil dan berkelanjutan. Pelibatan masyarakat menciptakan rasa kepemilikan bersama, menghormati nilai-nilai lokal, dan juga mendukung harmoni antara manusia serta lingkungan selaras dengan prinsip keberlanjutan Trihita Karana. Lalu pada aspek pelemahan, dalam aspek pelemahan ini, hubungan manusia dengan alam menggarisbawahi pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Setiap proyek pembangunan wajib melakukan upaya mitigasi terhadap potensi kerusakan alam seperti dengan melakukan penilaian dampak lingkungan atau AMDAL secara menyeluruh. Selain itu, reboisasi, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, dan pelestarian daerah tangkapan air dapat membantu memastikan ekosistem tetap terjaga. Prinsip ini juga mendorong pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Salah satu contohnya adalah green building di kawasan pariwisata
Ubud, di mana banyak hotel dan villa yang dirancang dengan konsep eco-friendly dengan menggunakan material bangunan lokal dan ramah lingkungan. Bangunan dirancang untuk menyatu dengan alam, meminimalkan penebangan pohon, dan menggunakan sistem pengelolaan air yang hemat serta daur ulang limbah. Selain itu, pengelolaan properti seringkali menanam kembali pohon sebagai kompensasi untuk pohon yang ditebang selama pembangunan. Penerapan palemahan dalam pembangunan di Bali menunjukkan bahwa harmoni dengan alam dapat dicapai melalui langkah-langkah mitigasi yang menyeluruh. Dengan melibatkan AMDAL, reboisasi, pengelolaan limbah, dan pelestarian ekosistem, Bali dapat menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Lalu jawaban untuk nomor 5, berikan contoh minimal 2 di lingkungan sekitar yang tidak relevan dengan konsep Trihita Karana dan bagaimana solusinya. Jadi ada 2 contoh atau 2 kasus yang berkaitan dengan tidaknya relevannya konsep Trihita Karana, yaitu dalam kasus pertama mengenai konversi lahan hijau menjadi perumahan. Bali yang saat ini tentunya berbeda dengan Bali yang 10 tahun atau 5 tahun yang lalu, yang biasanya masyarakat dulu itu mengenalnya Bali itu sebagai pulau yang punya banyak sawah, tetapi di era sekarang sawah pun atau lahan hijau pun sudah menjadi perumahan di mana-mana. Dalam aspek palemahan, yaitu hubungan manusia dengan alam, lahan hijau seperti hutan, ladang, dan juga lahan pertanian memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Lahan hijau berfungsi sebagai penyerapan karbon, tempat hidup flora dan fauna, serta pengaturan aliran air. Jika lahan hijau ini dikonversi menjadi properti atau perumahan tanpa memperhatikan dampaknya, maka ekosistem yang ada akan terganggu, yang bertentangan dengan prinsip palemahan yang mengajarkan untuk menjaga kelestarian alam. Penggundulan lahan hijau untuk pembangunan juga dapat menyebabkan erosi tanah, banjir, dan penurunan kualitas udara, serta hilangnya keragaman hayati. Lalu pada aspek pawongan, di mana lahan hijau seringkali merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat lokal, baik dalam bentuk pertanian atau sumber daya alam lainnya. Konversi lahan hijau menjadi rumah atau properti komersial dapat mengancam mata pencarian masyarakat yang bergantung pada hasil alam. Masyarakat juga mungkin tidak mendapatkan manfaat yang adil dari proyek pembangunan tersebut yang mengabaikan prinsip pawongan yang menekankan kesejahteraan sosial dan keadilan untuk semua pihak. Proyek perumahan yang hanya menguntungkan segelintir pihak seperti pengembang dan juga investor tanpa memberikan manfaat yang seimbang kepada masyarakat lokal sehingga menciptakan ketidaksetaraan sosial dan juga ekonomi. Lalu pada aspek periangan, di mana Trihita Karana mencakup nilai spiritual yang mengajarkan bahwa alam adalah anugerah dari Tuhan yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Dengan mengubah lahan hijau menjadi lahan komersial dapat dianggap sebagai bentuk ketidakharmonisan atau ketidakhormatan terhadap alam sebagai ciptaan Tuhan. Hal ini bisa menurunkan kesadaran spiritual dan juga merusak hubungan manusia dengan Tuhan yang terjalin melalui pengelolaan alam yang bijaksana. Adapun solusi dari kasus tersebut, yaitu yang pertama, pemerintah dapat membuat kebijakan yang membatasi konversi lahan hijau menjadi perumahan atau properti komersial dengan memperkenalkan zonasi yang melindungi lahan hijau sebagai kawasan konversi, pertanian, atau ruang terbuka yang tidak dapat diganggu-gugat oleh pembangunan. Lalu yang kedua, pembangunan keberlanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendesain kawasan perumahan yang mengintegrasikan lahan hijau, taman, dan juga ruang terbuka untuk menjaga keseimbangan alam dan juga penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan seperti penggunaan energi terbarukan, sistem pengelolaan air yang efisien, dan material rumah yang ramah lingkungan juga membantu mengurangi dampak negatif terhadap alam. Lalu yang ketiga, yaitu jika konversi lahan hijau tetap
tidak bisa dihindari, maka perusahaan pengembang dan juga pemerintah harus melakukan reboisasi atau restorasi ekosistem di area lain untuk mengganti lahan hijau yang hilang. Program penghijauan kota dan rehabilitasi hutan juga dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu yang keempat, di mana masyarakat lokal harus dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan konversi lahan hijau. Melalui konsultasi publik dan partisipasi aktif, masyarakat dapat memberikan masukan tentang cara menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat yang adil dari proyek tersebut. Lalu kasus kedua, yaitu membuang sampah sembarangan, yang dimana akhir-akhir ini sering terjadi di mana saja, bukan hanya di Bali. Dan dalam aspek pelemahan, sampah yang dibuang sembarangan, terutama di got, saluran air, atau tempat terbuka dapat mencemari lingkungan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan juga air yang tentunya mengganggu ekosistem alam dan kesehatan manusia. Sampah yang terbuang di got atau saluran air biasanya bisa menghambat aliran air yang dapat menyebabkan banjir dan merusak lingkungan. Sampah juga dapat mencemari sumber air yang digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari termasuk konsumsi air dan juga pertanian. Lalu dalam aspek Pawongan, di mana sampah yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan penumpukan bakteri dan penyakit yang merugikan masyarakat, di mana hal ini berisiko meningkatkan penyebaran penyakit seperti diare, demam, atau penyakit pernafasan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat menurunkan kualitas lingkungan di sekitar pemukiman dan juga tempat wisata, yang pada akhirnya akan merugikan sektor pariwisata dan juga mengurangi kualitas hidup masyarakat setempat. Lalu pada aspek Pariangan, di mana sampah yang dibuang sembarangan dapat dilihat sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap Tuhan melalui alam, karena mengabaikan kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari syukur kepada Tuhan. Dalam kepercayaan umat Hindu, khususnya di Bali, menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan bagian dari praktek spiritual. Membiarkan sampah menumpuk di tempat sembarangan bisa dianggap mengganggu keharmonisan spiritual dan juga keseimbangan alam. Adapun solusi yang dapat diberikan, yaitu yang pertama, memberikan edukasi dan kesadaran lingkungan di mana pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Kampanye tentang bahaya sampah plastik dan pentingnya memilah sampah perlu digalakkan. Selain itu, penerapan perlunya pendidikan lingkungan sejak usia dini dari sekolah agar generasi muda lebih paham tentang pengelolaan sampah dan pentingnya kebersihan lingkungan. Lalu yang kedua, peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah seperti penyediaan tempat sampah yang cukup dan mudah dijangkau oleh masyarakat, termasuk tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan juga non-organik. Hal ini membantu masyarakat untuk lebih mudah membuang sampah pada tempatnya yang benar. Pemerintah harus memperkenalkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, termasuk pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan, daur ulang, dan composting terhadap sampah organik. Lalu yang ketiga, adanya penegakan hukum dan sanksi. Pemerintah harus memberlakukan dan menegakkan peraturan tentang pengelolaan sampah dengan memberikan sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan. Hal ini dapat menciptakan efek jerah pada masyarakat yang tidak bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Masyarakat juga dapat terlibat dalam pengawasan dan pelaporan kegiatan pembuangan sampah sembarangan melalui sistem pelaporan berbasis teknologi dan atau forum komunitas. Baik, itulah jawaban mengenai UAS Trihita Karana saya. Jika ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih.